Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi makanan dan minuman yang haram. Nah anak-anak, walaupun proses pembelajaran ini masih dilaksanakan secara online ataupun daring, Ibu harap kalian di rumah harus tetap semangat ya. Sebelum ke proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam dengan syarat bagi seorang muslim. Makanan yang dimakan harus memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, thayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan juga menyehatkan. Makanan ataupun minuman yang dikonsumsi seorang muslim tidak boleh hanya asal mengenyangkan saja, tetapi juga harus halalan thayyiban. Adapun kriteria halalnya makanan dan minuman yang halal ialah yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya, makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Ada orang yang bilang, kalau untuk mendapatkan makanan yang halal itu sulit. Tetapi, kita sebagai seorang muslim gak boleh putus asa karena hal itu. Harus mampu menjaga diri agar makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu terjaga kehalalannya. Adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah yang pertama, makanan yang telah disebutkan kehalalannya oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak juga menjijikan. Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat atau bahaya bagi kesehatan tubuh kita, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan juga akidah. Yang kedua, makanan haram. Ialah makanan yang dinyatakan haram dalam Al-Quran, seperti di dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat ketiga, yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, ataupun diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu perbuatan fasik. Semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya bagi kesehatan jiwa dan raga, makanan yang kotor dan menjijikan, makanan yang diperoleh dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak diperbolehkan, itu semua haram dimakan oleh seorang muslim. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam. Pada dasarnya semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini tuh halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran ataupun hadis yang menyatakan keharamannya. Adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah yang pertama, tidak memabukkan. Yang kedua, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan, badan, akal, jiwa, maupun akidah. Yang ketiga, tidak najis. Dan yang keempat, didapatkan dengan cara yang halal. Minuman haram. Minuman haram ini kebalikan dari minuman halal. Artinya minuman haram ini minuman yang tidak boleh diminum, seperti minuman yang memabukkan, atau yang biasa disebut khamar. Terus yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis, misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing. Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara batil, seperti mencuri, merampok, ataupun memeras orang lain. Adapun dampak positif dan negatif dari mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan haram, ada yang pertama dampak positifnya, mendapatkan ridha Allah, karena kita telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, kita akan memiliki akhlakul karimah, karena dari setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi itu akan berubah menjadi sebuah tenaga, yang dimana tenaga itu akan digunakan untuk beraktivitas dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kita akan terjaga nih kesehatannya,
karena dari setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi itu bergizi dan baik bagi kesehatan tubuh. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang pertama itu amal ibadahnya tidak akan diterima dan doa-doanya tidak akan dikabulkan Allah. Yang kedua akan merusak jiwa, dan yang ketiga akan mengganggu kesehatan tubuh kita, dan yang keempat itu akan menghalangi kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian pembahasan atau penyampaian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Jika dari anak-anak ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin mendiskusikan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram ini, silakan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Kita akan diskusikan di sana. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.